kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Susiarani. Saudara, untuk kedua kalinya Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang balap bergengsi MotoGP. Fasilitas pendukung di kawasan ekonomi khusus Mandalika juga terus dikembangkan agar penyelenggaraan MotoGP memberikan dampak ekonomi yang positif untuk Indonesia. Kabar baik bagi pecinta balapan kuda besi di Indonesia, khususnya penggemar balap MotoGP. Indonesia bakal kembali menjadi tuan rumah ajang balap kelas dunia MotoGP. Menurut rencana, MotoGP seri 15 dari 20 seri bakal digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 13 hingga 15 Oktober 2023 mendatang. Gelaran MotoGP Mandalika bukan hanya mensukseskan ajang balap semata, namun juga mendorong perekonomian di Lombok. Penyelenggaraan MotoGP diakui Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah membawa pengaruh pada pembangunan. MotoGP is not only about sport event, tapi ini cara yang paling praktis kita membuat perubahan dan memaksa kita untuk mengakselerasi pembangunan di tempat kami. Menjadi tuan rumah dari MotoGP tidak gampang. Dia punya requirement yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketika awal Mandalika dipilih sebagai tuan rumah MotoGP, maka syarat dari Dorna itu oke, Anda jadi host dari MotoGP, tapi Anda harus punya rumah sakit kelas dunia. Artinya kami harus memperbaiki rumah sakit kami. Bukan hanya rumah sakit, runway, bandara pun harus diperpanjang. Pemerintah menyebut terus memacu berbagai pembangunan fasilitas di Mandalika. Setelah rampungnya pembangunan sirkuit, berbagai fasilitas lainnya diselesaikan sebagai bagian dari visi pemerintah menjadikan Mandalika, Lombok, sebagai kawasan ekonomi khusus untuk sport dan entertainment. Lalu kita juga mendorong lagi yang namanya investasi nanti dari pihak swasta. Ya, ada tempat berkuda internasional, ada lapangan golf, ada juga hotel yang akan dibangun di sana. Artinya apa? Bahwa ini keberlanjutan yang kita harapkan seperti cita-cita yang waktu itu disepakati oleh pemerintah pusat dan daerah, bahwa Mandalika ini ada keunikan, yaitu menjadi tentu kawasan ekonomi khusus para wisata untuk entertainment dan olahraga. Pihak Mandalika Grand Prix Association menyebut akan belajar dari penyelenggaraan MotoGP sebelumnya di Mandalika agar penyelenggaraan kedua kalinya Oktober mendatang lebih sukses. MotoGP diyakini dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar dari perputaran uang di Mandalika. Semuanya belajar dari tahun lalu, di sini kami perbaiki untuk lebih memudahkan orang mendapatkan experience menghadiri ajang perhelatan MotoGP 2023. Jadi ajang MotoGP ini ada financial benefit bagi kami di perusahaan MPPA, dan tentunya yang sangat besar adalah economic benefit, dampak perputaran uang ekonomi di Mandalika, di Lombok, dan tentunya yang sangat besar adalah perputaran uang di Indonesia ya. Jadi penyelenggaraan MotoGP seri 15 di Mandalika akan membuat Indonesia akan kembali menjadi sorotan dunia. Harapan besar MotoGP di Mandalika bukan hanya sekedar tontonan seru, tapi juga berdampak bagi ekonomi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang balap motor bergengsi dunia MotoGP. Bagaimana persiapannya dan bagaimana kesiapan fasilitas sarana pendukung destinasi wisata di Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus? Kita akan berbincang dengan Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Ari Respati, dan Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong. Selamat malam, Pak Usman, Pak Ari. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Ari, persiapan penyelenggaraan MotoGP Oktober mendatang untuk kedua kalinya Indonesia jadi tuan rumah. Persiapannya bagaimana? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi kami di TDC adalah bagian dari InJourney, bagian dari BUMN, mempunyai komitmen untuk terus memberikan kelengkapan dari infrastruktur, kelengkapan dari fasilitas untuk penyelenggaraan event-event yang ada di sirkuit kami, di sirkuit
Pertamina Mandalika International Circuit. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk MotoGP saja. Dan Oke. belajar dari pengalaman-pengalaman yang berjalan tahun-tahun sebelumnya, itu memang banyak hal-hal yang memang belum belum sempurna, banyak hal-hal yang memang belum selesai dari sisi fasilitas. Mengingat pada saat proyek penyelesaian pun itu masih dalam kondisi COVID-19. Jadi bayangkan pada saat masih kita berupaya menyelesaikan COVID-19, Ya. MotoGP ini proyek yang mega besar, sirkuit ini proyek yang mega besar, dan kita mempunyai waktu yang sangat terbatas untuk menyelenggarakan World Superbike dulu 2021, terus setelah itu baru menyusul MotoGP di awal tahun 2022. Jadi kalau bicara mengenai kelengkapan, kita saat ini sudah 100% sempurna dibandingkan dengan infrastruktur yang ada tahun lalu. Karena tadi ada perbaikan dibandingkan penyelenggaraan tahun lalu berdasarkan evaluasi dan catatan. Apa yang beda dari tahun sebelumnya? Ya mungkin banyak cerita tersisa dari tahun lalu, khususnya masalah parkir. Parkir ini bukan isu yang mudah pada saat tahun lalu. Selain ada keterbatasan dari penyelesaian proyek untuk infrastruktur dasar jalanan, kami juga memiliki kendala pada saat itu mengenai transportasinya. Tapi apa yang berbeda tahun ini, kami sudah menambah jalur bypass, kami sudah menambah total jalan di dalam kawasan KEK Mandalika itu saat ini total sudah 37 kilometer. Oh, Jadi wow. dibandingkan tahun lalu itu kita masih 21 kilometer. Oke. Jadi kebayang dengan sempitnya jalan, dengan keterbatasan jalan, harus menuju sirkuit, dan bisa dibayangkan dari bandara menuju ke Mandalika aja itu kurang lebih sudah ada sekitar 14 kilometer. Jadi di dalam perjalanan yang cukup panjang, jalannya sempit dan terbatas, jadi Oke. tidak bisa terhindar orang akhirnya macet, ada yang komplain 3 jam, 5 jam Ya. baru bisa mencapai sirkuit, dan insya Allah tahun ini tidak terjadi karena kita di tahun 2022 dan di 2023 awal ini sudah menyelenggarakan beberapa perhelatan internasional dan semua berjalan dengan smooth. Oke, jadi nanti pengunjung, penonton, official, tim juga akan lebih nyaman ya ketika nanti bertanding di Mandalika untuk MotoGP Oktober Betul, mendatang. betul sekali. Oke. Betul. Nah, Pak Usman, ini kan perhelatan kedua nih MotoGP di Indonesia. Pemerintah untuk mensupport penyelenggaraan MotoGP ini gimana, Pak, persiapannya? Ya, jadi pemerintah tentu sepenuhnya ya mensupport, mendukung dan menyokong penyelenggaraan MotoGP, dan ini kalau dari sisi pemerintah ini kan melanjutkan sebetulnya usaha kita yang sangat keras memang di awal begitu, dan ini tinggal melanjutkan biasanya memang lebih sulit daripada mempertahankan, kira-kira begitu ya, mempertahankan. Bahkan kan kita punya PR juga untuk meningkatkan hal-hal yang di penyelenggaraan pertama ini belum pas lah begitu. Dan yang paling penting sebetulnya bagi pemerintah adalah penyelenggaraan ini berlangsung sukses. Ya, ini sebab ini akan mengabarkan kepada dunia dan juga Indonesia tentu saja bahwa Indonesia ini negara yang aman, yang nyaman begitu untuk penyelenggaraan event-event internasional termasuk MotoGP. Nah, kalau itu sudah terkomunikasikan dengan baik, maka ini kan akan ada efek lanjutannya ya, misalnya ada investasi. Ya, investasi karena kita stabil dari sisi keamanan dan ada potensi di situ. Potensi pengembangan pariwisata misalnya, potensi pengembangan kebudayaan atau budaya lokal misalnya begitu, kemudian juga ada peningkatan hospitality ya. Betul kata gubernur tadi, kita ini dipaksa. Ya dipaksa karena event, maka kita dipaksa untuk berubah baik secara fisik maupun secara sosial. Ya, dan inilah saatnya kita membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang ramah, negara yang aman,
dan negara yang potensi ekonominya Betul. menjanjikan di masa depan begitu. Jadi event MotoGP ini bisa menjadi semacam momentum yang kesekian tentu saja bagi negara kita untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Ya. Ini bisa menjadi wilayah Mandalika ini sport tourism kan begitu, dan tourism itu akan membawa efek domino yang baik saya kira buat kita semua, terutama yang paling penting adalah buat masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Ini menarik karena tahun kemarin banyak juga pebalap MotoGP yang baru pertama ke Indonesia, kemudian melihat betapa indahnya pantai di Mandalika, kemudian di Lombok, mereka membagikan di media sosial. Betul. Ini kan luar biasa, mereka menjadi duta untuk pariwisata Indonesia dengan adanya Mandalika ini. Pak Usman, ini juga akan didorong betul. ya? Iya betul sekali ya, ini jadi kita tidak meminta mereka, tapi mereka sukarela mengupload konten-konten sehingga makin tersiar secara luas ya Mandalika itu seperti apa ya. Karena itu Kominfo ini betul-betul akan menjamin jaringan internet kita itu 5G ya. Ditahan dulu Pak Usman. Karena nanti akan kami bahas soal bagaimana support dari pemerintah khususnya Kemenkominfo soal infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selepas jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami membahas soal persiapan dan kesiapan sirkuit Mandalika menjelang ajang balap motor bergengsi dunia MotoGP yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Kami memperbincangkannya bersama dengan Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Ari Ruspati dan Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo Pak Usman Kansong. Jadi Pak Usman tadi sudah disinggung soal bagaimana Kominfo punya komitmen untuk memperbaiki atau bukan memperbaiki tapi mendorong soal infrastruktur teknologi dan informasi di sekitar Mandalika untuk mendukung MotoGP Mandalika ini. Ya, jadi memang infrastruktur itu adalah syarat saya kira ya untuk berbagai hal, untuk kemajuan itu infrastruktur diperlukan begitu. Nah dalam konteks bagaimana kita bisa memfasilitasi apakah itu media, apakah itu para pembalap, ataukah itu para penonton untuk misalnya mengkomunikasikan apa yang mereka lihat, mereka rasakan di Mandalika adalah kalau jaringan telekomunikasinya bagus. Ya, karena itu seperti tahun sebelumnya, MotoGP tahun lalu kita juga akan menggelar jaringan 5G di lokasi acara, lokasi kegiatan gitu. Dan di tahun lalu kita mendapat ujian karena kita mendapatkan postingan di media sosial salah satu wartawan asing yang mengatakan luar biasa kecepatan internet, bahkan di negara saya juga kalah dengan kecepatan internet di Mandalika pada saat itu. Nah itu harus kita pertahankan, ya harus kita pertahankan, kita perbaiki kalau memang ada kekurangannya, dan kemudian juga kita akan fasilitasi media untuk melakukan peliputan karena event sebagus apapun kalau tidak di cover media, tidak dikabarkan ya percuma juga begitu. Tadi kan tujuan kita adalah bagaimana kita mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia ini negara yang sangat potensial dari sisi misalnya investasi, potensial untuk mencapai kemajuan ekonomi, potensial mencapai 5 besar ekonomi dunia misalnya. Ajang bergengsi lagi ya MotoGP ini, kasta tertinggi kalau di balap motor ya. Ya, apalagi ini penggemarnya banyak sekali di seluruh dunia begitu. Pak Ari, tadi kan Pak Ari menyatakan sudah ada perbaikan evaluasi dari tahun kemarin sehingga yang tahun ini akan lebih nyaman, akan lebih baik lagi dibanding penyelenggaraan tahun lalu. Tapi kalau kita kembali berkaca tahun lalu kan banyak juga catatan dari pebalap soal infrastruktur di sirkuit Mandalika. Catatannya adalah ini kalau dibersihkan lagi pasti akan lebih oke nih Mandalika. Nah, apakah juga melakukan perbaikan terkait dengan hal-hal itu, infrastruktur, kemudian akomodasinya juga, tiketing ini juga menjadi catatan tahun kemarin? Iya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwasannya dengan keterbatasan waktu yang sangat sempit dan ini bukan event yang kecil sebenarnya dan ini merupakan event yang besar dan
pada saat saya join ITDC tepat 1 tahun yang lalu, satu hal yang langsung saya rubah bahwa pergelaran MotoGP ini bukan event dari BUMN saja, bukan hanya eventnya ITDC saja, tapi ini adalah event Indonesia. Dan kita tidak bisa mengkonsepkan sebuah event kalau yang sudah namanya membawa nama baik negara itu di dalam skema-skema yang terkotak-kotak dan sempit-sempit dan kecil-kecil, sehingga banyak sekali yang langsung kita lakukan perubahan. Yang pertama dari sisi hospitality, kita paham dan kita juga turut bangga bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas dari pelayanan yang terbaik, dari sisi keramah tamahan, dari sisi tatanan bahasa, dan lain-lain. Dan ini kita di ITDC, kita terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada unsur-unsur masyarakat. Kita kan pemberdayaan dari masyarakat ini buat kita ini sangat penting sekali, karena kami dari ITDC selaku agent of development dari pemerintah tidak hanya ingin bahwa MotoGP ini hanya dirasakan oleh para fansnya motor saja, tapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari Lombok Tengah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan satu hal yang tadi di-highlight oleh Pak Gubernur dan tadi juga disampaikan oleh Pak Usman itu benar, memang kita ini tipe orang yang kalau sudah dipaksa, kalau sudah terpepet itu kita tuh pasti Power bisa. of kepepet ya. Power of kepepet negara kita ini pasti bisa. Dan selama 1 tahun yang istilah power kepepet itu sudah tidak ada lagi, karena kita rinci, kita detailkan semua isu-isu yang kita punya kendala tahun lalu. Oke, Pak Ari tadi meng-highlight juga soal memberikan dampak ekonomi yang positif untuk masyarakat sekitar, terutama Lombok Tengah di sekitar Mandalika. Jadi Pak Usman, apa upaya pemerintah untuk mensupport pemberdayaan UMKM selama perhelatan MotoGP Oktober mendatang? Ya, tadi Pak Ari sampaikan ini bukan hanya tugas satu lembaga ya, dalam hal ini ITDC atau InJourney, tetapi juga negara secara keseluruhan. Nah, karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan turun juga ke lapangan untuk membina UMKM ataupun ekonomi kreatif kita di Mandalika. Ya, bahkan di tahun lalu, ya sekarang kita tinggal melihat apa kekurangannya. Kementerian PUPR juga melakukan perbaikan supaya guest house itu bagus, ya supaya nyaman ditempati oleh wisatawan yang ingin menonton MotoGP begitu. Bahkan Kementerian Pariwisata pada saat itu ya Pak Sandi, Menteri Pariwisata, ini kan tenda-tenda kita siapkan juga, karena waktu itu masih ada keterbatasan jumlah kapal, sementara catatan tiket yang terjual itu sudah sangat banyak. Nah, ini orang-orang yang datang ke Mandalika ini pasti membeli oleh-oleh, membeli souvenir misalnya begitu. Nah, karena itu kualitasnya harus kita tingkatkan dan mereka memerlukan pendampingan. Ya, pendampingan, bahkan mereka memerlukan sustainability. Kalau eventnya sudah tidak ada bagaimana begitu. Nah, ini lagi Kominfo masuk lagi di situ. Ya, karena bagaimana juga masyarakat tetap bisa memasarkan ke internasional produk-produk UMKM mereka, ya tentu melalui pemasaran di dunia digital gitu. Tidak sabar untuk menunggu MotoGP Mandalika bulan Oktober mendatang, membuktikan Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa dan memberikan dampak yang positif untuk perekonomian warga di sekitar sirkuit Mandalika. Terima kasih Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Pak Ari Respati, dan Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Usman Kansong, sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam.